Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ria Tripratiwi dari Program Studi Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang kedua mengenai akuntansi untuk operasi cabang dengan berfokus pada akuntansi cabangnya. Topik ini penting karena dalam praktik bisnis perusahaan seringkali memperluas operasinya ke berbagai daerah dan untuk itu dibutuhkan sistem pencatatan yang secara tepat agar laporan keuangan tetap akurat dan terintegrasi. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian cabang. Jadi, cabang adalah unit perusahaan yang secara geografis itu terpisah dari kantor pusat, namun tetap berada dalam satu kesatuan organisasi. Biasanya cabang itu bertanggung jawab atas penjualan, bertanggung jawab atas distribusi, dan bahkan produksi. Jadi, cabang juga dapat memiliki struktur organisasi tersendiri dan bisa melakukan pencatatan akuntansi secara mandiri tergantung dari jenisnya. Masuk pada tujuan akuntansi cabang. Jadi tujuan dari penerapan akuntansi pada unit cabang antara lain untuk mengetahui kinerja dari masing-masing cabang, kemudian untuk menilai efektivitas dari manajemen di tingkat cabang. Kemudian untuk menyusun laporan keuangan secara konsolidasi, dan yang terakhir untuk mengendalikan dan mengevaluasi biaya serta pendapatan cabang. Nah, dengan begitu, kantor pusat bisa membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data dari tiap-tiap cabang. Masuk pada pembahasan jenis-jenis cabang. Jadi secara umum itu terdapat dua jenis kantor cabang dilihat dari aspek akuntansinya, yaitu satu, cabang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sendiri. Jadi dalam aspek yang ini seluruh transaksi dicatat oleh kantor pusat, kemudian cabang hanya berfokus mengirim laporan kegiatan ke pusat. Kemudian aspek yang kedua yaitu cabang yang menyelenggarakan pembukuan sendiri, yang dimana cabang mencatat seluruh transaksi secara mandiri, kemudian selanjutnya membuat laporan keuangan sendiri yang dikirim ke kantor pusat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai akuntansi cabang tanpa pembukuan sendiri. Jadi pada jenis ini seluruh transaksi dicatat oleh kantor pusat. Jadi cabang hanya bertugas menjalankan operasional dan mengirim data atau laporan aktivitasnya saja. Contoh transaksi yang dicatat oleh pusat antara lain yaitu pengiriman barang ke cabang, kemudian yang kedua penjualan yang dilakukan oleh cabang, yang ketiga penerimaan kas dari pelanggan, dan yang terakhir yaitu beban operasional cabang. Untuk contoh jurnal di kantor pusat, yaitu pusat mencatat persediaan cabang di sisi debit dan barang dagangan di sisi kredit. Selanjutnya adalah akuntansi cabang dengan pembukuan sendiri. Pada jenis ini cabang melakukan pencatatan transaksi secara mandiri. Cabang mencatat penjualan, pembelian, kas, piutang, dan beban operasional. Kantor pusat juga tetap mencatat transaksi yang berhubungan dengan cabang seperti pengiriman modal atau barang. Nah, untuk contoh jurnal di kantor pusat, pusat mencatat investasi pada cabang di sisi debit dan kas atau barang dagangan di sisi kredit. Nah, masuk untuk pembahasan rekening antar kantor. Jadi untuk menjaga konsistensi pencatatan digunakan akun khusus antar kantor, yaitu kantor pusat menggunakan akun rekening cabang, cabang menggunakan akun rekening pusat. Fungsinya untuk menyimpan catatan transaksi antar kantor, melakukan rekonsiliasi, dan yang terakhir mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk penyesuaian dalam konsolidasi saat menyusun laporan keuangan secara keseluruhan, data-data dari kantor pusat dan cabang harus digabungkan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi rekening antar kantor.
Jadi penyesuaian untuk transaksi yang belum dicatat oleh salah satu pihak seperti barang dalam perjalanan atau beban yang belum dibayar. Nah, pembahasan terkait barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang sudah dikirim oleh kantor pusat, tetapi belum diterima oleh cabang hingga akhir periode. Maka, kantor pusat mencatatnya sebagai barang dalam perjalanan, kemudian cabang belum mencatat apapun sampai barang itu diterima. Dalam konsolidasi ini harus disesuaikan agar tidak terjadi salah saji. Contoh kasus konsolidasi yaitu misalnya kantor pusat mengirim barang senilai Rp100.000 ke cabang, maka jurnal di kantor pusat adalah investasi pada cabang senilai 100.000, kemudian persediaan barang itu 100.000. Dan jurnal di kantor cabang adalah persediaan barang senilai 100.000 dan di kantor pusat itu 100.000. Dalam konsolidasi ini, kedua akun ini dieliminasi agar tidak muncul dua kali di laporan keuangan gabungan. Slide yang berikutnya yaitu mengenai penyesuaian laba internal. Nah, jika kantor pusat mengirimkan barang ke cabang dengan markup di atas harga pokok, maka ada laba internal yang tidak real atau belum terrealisasi. Jadi harus dieliminasi saat konsolidasi. Tujuannya adalah agar laporan laba mencerminkan laba yang sebenarnya. Laba sebenarnya perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ringkasan materi atau kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa akuntansi cabang penting untuk pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Kemudian terdapat dua jenis cabang dengan dan tanpa pembukuan sendiri. Yang ketiga, hubungan antar kantor dicatat dengan rekening secara timbal balik. Dan yang terakhir, laporan keuangan harus dikonsolidasikan, termasuk penyesuaian untuk transaksi secara internal. Jadi quotes yang akan saya sampaikan di sini terkait materi yang relevan yaitu transparansi antar cabang menciptakan fondasi bagi kepercayaan dan pertumbuhan bisnis. Demikianlah presentasi saya tentang akuntansi untuk operasi cabang. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memahami akuntansi perusahaan multi-unit. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.